Terus iku mati maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi Keputusan dan Mengidentifikasi Kesempatan dan Risiko yang disusun oleh Kania Loviatia Zahra, Kusnul Khotimah, Anggraini Cahyani, Tias Subroto, Sintia Ayu Wulandari, dan Diki Hermawan. Ruang lingkup teori pengambilan keputusan. Terdapat definisi teori pengambilan keputusan, jenis-jenis teori pengambilan keputusan, dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama dalam kondisi pasti, yang kedua dalam kondisi konflik, dan ketiga dalam kondisi tidak pasti. Studi kasus tentang implementasi manajemen resiko pada Kementerian Keuangan menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 577. Selanjutnya yakni definisi teori pengambilan keputusan, di mana teknik ini digunakan dalam suatu proses pemilihan alternatif atau solusi untuk ditindaklanjuti dalam suatu pemecahan masalah, di mana pengambilan keputusan ini sangat berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tidak akan lepas dari yang namanya masalah yang bersifat kompleks. Untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup teori pengambilan keputusan. Pada ruang lingkup teori pengambilan keputusan ini memiliki beberapa jenis-jenis teori. Teori yang sering digunakan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan yaitu ada 3. Teori rasional komprehensif, yang kedua teori inkremental, dan yang ketiga teori pengamatan terpadu. Pada teori rasional komprehensif ini memiliki beberapa unsur di dalamnya, yaitu yang pertama pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lainnya. Dan yang kedua adalah tujuan, nilai, atau sasaran yang menjadi pedoman pembuatan keputusan yang sangat jelas dan dapat diurutkan prioritasnya ataupun kepentingannya. Yang ketiga yaitu bermacam-macam alternatif untuk memecahkan masalah diteliti secara seksama. Yang keempat, asas biaya manfaat atau sebab akibat digunakan untuk menentukan prioritas. Dan yang kelima yaitu setiap alternatif dan implikasi yang menyertainya dipakai untuk membandingkan dengan alternatif lainnya. Dan yang terakhir yaitu pembuatan keputusan akan memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, nilai, dan sasaran yang ditetapkan. Untuk teori yang kedua yaitu teori inkremental. Pada teori inkremental ini memiliki beberapa pokok pikiran diantaranya yaitu pemilihan tujuan ataupun sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapai sebuah hal yang saling berkaitan. Dan yang kedua yaitu pembuatan keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah. Dan yang ketiga yaitu setiap alternatif yang digunakan hanya sebagian kecil saja untuk dievaluasi mengenai sebab dan akibatnya. Lalu, adapun masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan diredefinisikan secara teratur dan memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan maupun sarana sehingga dampak dari masalah tersebut lebih cepat ditanggulangi. Untuk selanjutnya yaitu tidak adanya keputusan ataupun cara pemecahan masalah yang tepat bagi setiap masalah. Lalu pembuatan keputusan inkremental ini bersifat memperbaiki maupun melengkapi keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu teori pengamatan terpadu. Pada teori pengamatan terpadu ini memiliki definisi yaitu suatu pendekatan untuk pengambilan keputusan baik yang bersifat fundamental maupun inkremental. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Anggraini. Saya akan melanjutkan slide berikutnya mengenai dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan
bermacam-macam tergantung dari permasalahannya. Di sini disebutkan ada 5 dasar untuk yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada intuisi. Kalau intuisi itu berarti proses pengambilan keputusan ini dibuat berdasarkan perasaan, yang artinya proses pengambilan keputusan tersebut bersifat subjektif. Nah, karena keputusan ini bersifat subjektif, maka kelemahannya adalah ketika pelaku pengambil keputusan tidak mempunyai intuisi yang tinggi, bisa jadi keputusan yang diambil itu tidak sesuai sasaran atau tidak tepat. Kemudian yang kedua ada pengalaman. Pengalaman kalau sebagaimana kata pepatah ya, bahwa pengalaman itu adalah guru yang baik. Nah, jadi sama halnya ketika mengambil sebuah keputusan, bisa menggunakan pedoman atau masalah yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, dengan pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya itu, para pengambil keputusan itu lebih dapat memperkirakan keadaan dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Kemudian ada fakta, di mana pengambilan keputusan itu berdasarkan data yang sudah ada, sehingga keputusan yang diambil itu lebih sehat atau baik. Asalkan data atau informasinya cukup relevan. Kemudian ada yang keempat, wewenang. Pimpinan itu kan punya hak atau kekuasaan yang diberikan kepada setiap orang yang berada di posisi tertentu. Dia diberikan tugas, tanggung jawab untuk mengambil keputusan tertentu. Nah, mereka mempunyai peran untuk memerintah atau mengarahkan anggotanya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada wewenang pimpinan itu akan lebih mudah diterima oleh orang lain atau bawahannya. Meskipun kadang penerimaannya itu dilakukan dengan sepenuh hati atau terpaksa. Kemudian yang terakhir ada rasional. Kalau rasional itu pengambilan keputusan yang didasarkan dengan mempertimbangkan manfaat dari keputusan yang diambil. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Kania. Oke, terima kasih Mbak Kusnul. Selanjutnya teman-teman kita akan mengetahui bagaimana cara untuk pengambilan keputusan di berbagai kondisi. Di sini kita akan mempelajari di dalam 3 kondisi. Yang pertama ada dalam kondisi pasti, yang kedua dalam kondisi konflik, dan yang ketiga ada dalam kondisi tidak pasti. Yang pertama, kalau misalkan kita ada dalam kondisi pasti, itu ada 3 cara yang bisa kita gunakan, teman-teman. Yang pertama, ada cara linear programming. Ini itu dengan cara kita mengambil keputusan berdasarkan asumsi-asumsi kepastian yang sudah ada. Biasanya ciri khasnya itu adalah untuk memaksimalkan perolehan manfaat yang nanti akan diperoleh dari proyek tersebut, dan juga untuk meminimalisir hal-hal yang bersifat pengorbanan. Lalu kedua ada metode critical path. Nah, kalau metode critical path ini adalah metode yang digunakan untuk kita tuh menentukan waktu dari proyek tersebut. Mana waktu yang paling pendek dan mana waktu yang paling lama. Kita pertimbangkan antara 2 waktu tersebut. Dan yang ketiga ada metode project evaluation and review technique. Kalau ini adalah metode yang biasanya ini digunakan untuk melakukan penjadwalan, pengaturan, dan mengkoordinasikan bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Jadi teman-teman bisa milih antara 3 itu, atau bisa digabungkan juga nggak apa-apa. Lalu kedua, ketika kita ada di dalam kondisi konflik, biasanya kita harus lebih berhati-hati teman-teman, karena pengambilan keputusan di dalam kondisi konflik ini bisa aja merugikan salah satu pihak. Jadi cara pengeluarannya, cara jalan keluarnya adalah dengan melakukan pendekatan teori permainan. Apa itu teori permainan? Kalau di dalam dunia bisnis, teori permainan ini bisa bisa disebutkan juga dengan negosiasi. Jadi pihak A dan pihak B melakukan tatap muka atau komunikasi untuk bisa diambil sebuah kontrak atau kesepakatan yang mana bisa menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kondisi tidak pasti. Nah, kalau
pengambilan keputusan di dalam kondisi tidak pasti ini lebih sulit daripada yang dua tadi, yang dalam kondisi pasti dan kondisi konflik. Karena apa? Karena ketika kita mau mengambil keputusan di dalam kondisi tidak pasti, ini kita tidak mengetahui hasil yang nanti akan diperoleh gitu. Kenapa? Karena informasi kita terhadap hasil itu atau terhadap hal yang kita permasalahkan di sini itu kurang. Karena itu, caranya untuk menghadapi situasi ini adalah dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus informasi yang akurat dan kredibel. Begitu. Oke, selanjutnya. Di sini ada studi kasus. Saya dan tim saya mengambil dari jurnal yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko pada Kementerian Keuangan menurut Keputusan Menteri Keuangan KNK nomor 577. Dan di sini kita ambil kesimpulan dari jurnal ini. Jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dan hasilnya adalah Kementerian Keuangan sudah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan sejak tahun 2015. Dan dari jurnal ini kita tahu bahwa Kementerian Keuangan menerapkan pengambilan keputusan dengan metode three line of defense di dalam kondisi pasti, begitu. Nah, metode three line of defense ini membantu menyelaraskan sasaran dan tujuan dari Kementerian Keuangan itu sendiri agar selalu mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Oke, teman-teman, mungkin untuk presentasi cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke kolom diskusi kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Jatiningrum. Mengapa suatu perusahaan perlu melakukan identifikasi risiko? Karena untuk menentukan semua risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi, serta mencakup kejadian, penyebab, maupun dampak fisik, dan untuk menentukan besaran risiko dan level risiko. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aureza. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan identifikasi resiko? Menurut saya, melakukan identifikasi resiko paling sedikit dilaksanakan dengan yang pertama, menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan perangkat daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif. Yang kedua, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal. Yang ketiga, pengeluaran program yang tidak tepat. Yang keempat, pelanggaran terhadap pengendalian dana. Yang kelima, ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Erin, yaitu apa kelemahan dari teori inkremental. Kelemahan dari teori inkremental yaitu keputusan diambil lebih ditekankan kepada keputusan jangka pendek dan tidak memperhatikan berbagai macam kebijakan lain. Yang kedua, di negara berkembang teori ini tidak cocok karena perubahan yang inkremental tidak tepat karena negara berkembang lebih membutuhkan perubahan yang besar dan mendasar. Yang ketiga, menuntut atau gaya inkremental dalam membuat keputusan cenderung menghasilkan kelambanan dan terpeliharanya status quo. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Wildan. Pada permasalahan apa intuisi tersebut bisa dipakai? Jadi intuisi itu bisa dipakai untuk menentukan keputusan yang sifatnya terbatas atau mendadak dan juga tidak punya waktu lama untuk mempertimbangkan solusi lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Anissa. Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam menganalisa risiko pada sebuah perusahaan? Jawabannya adalah yang menjadi pertimbangan ketika menganalisa risiko pada sebuah perusahaan itu adalah penyebab dari sumber risiko, lalu konsekuensi positif dan negatif, lalu ada tingkat keparahan, dan juga seberapa sering kemungkinan risiko ini terjadi. Lalu, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Mbak Firlin, bagaimana cara mengelompokkan risiko